Cerita fantasi dalam sebuah novel suatu hari berubah menjadi kenyataan ke dunia manusia. Hanya ada satu pembaca novel yang tahu akhir dari skenario, tapi alur skenario berubah berantakan dan ada segudang misteri yang belum terpecahkan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Dokja menjalani skenario skirmish untuk melindungi core industrial kompleksnya. Di sana, Dokja harus melawan beberapa rasi yang ikut berpartisipasi. Dokja yang awalnya kewalahan, membangkitkan Fable baru dan berhasil menghabisi beberapa rasi. Kemudian, Dokja memutuskan lari dari industrial kompleks menunggangi rasi Into Flame. Dokja yang pergi menunggangi rasi Into Flame tiba di Yojungyuk Industrial Complex. Pesan dari sistem muncul. Sub-skenario skirmish telah berakhir. Anda telah berhasil melindungi Fable Core dalam batas waktu yang telah ditentukan. Para rasi yang mengejar Anda mulai mundur. Beberapa rasi yang gagal mengejar Anda merasa kecewa. Rasi Prisoner of the Golden Headband menguap dan bertanya apakah skenario sudah selesai. Rasi Demon Like Judge of Fire bergembira seraya menggosok matanya yang mengantuk. Rasi Crouching Dragon mengangguk setuju dengan taktik Anda. Beberapa rasi menunjukkan Anda atas tindakan pengecut yang telah Anda lakukan. Anda telah mendapatkan 200.000 koin. Anda telah mendapatkan 2 equipment Transcendent Anvil sebagai imbalan. Fable Wu Wen Again the 12 telah didapatkan. Dokja lalu turun dan bilang pada rasi Into Flame, "Kau sudah boleh pergi dan tidak perlu setia pada aku." Tapi rasi itu tidak mau pergi dan memelas. Rasi di Melek Judge of Fire menatap iba pada rasi Dubu throw himself into flame. Dokja sejenak berpikir, nama asli anjing ini adalah Dog of Osu, anjing yang membasahi tubuhnya sendiri dan menggunakannya untuk memadamkan api demi menyelamatkan majikannya agar tidak mati terbakar. Dokja berkata, "Jadi kau mau ikut? Kalau begitu buat dirimu agak kecil, kau jadi menghalangi gara-gara ukuranmu itu." Into Flame lalu merubah dirinya menjadi seekor anjing kecil. Tak lama Jang Hayong memanggil, "Apa kau tidak apa-apa? Kenapa kau membawa anjing?" Dokja menjawab, "Aku menemukannya saat perjalanan ke sini. Tunggu, apa yang terjadi di sini?" Hayong bilang, "Mereka sedang sibuk memandu para penduduk. Ngomong-ngomong, siapa nama anjing itu?" Dokja menjawab, "Osu. Anda telah memberikan nama pada rasi Dubu throw himself into flame." Merasa sangat terharu, kesetiaan telah sangat meningkat. Dalam hatinya Dokja bilang, "Aku tak tahu sesuka itu dia pada namanya sendiri. Seharusnya aku bisa memberikan nama yang lebih baik dari itu." Dan di sela situasi, sesuatu muncul di langit. Notif dari sistem muncul. Awal skenario Demon King Selection telah dekat. Banyak rasi telah memasuki channel. Banyak Demon King telah memasuki channel. Rasi Queen of the Darkness Spring menatap ke arah Anda. Rasi God of Wine menatap ke arah Anda. Rasi Mass Production Maker melambai pada Anda. Main skenario ke-25 telah tiba. Sebagian status Anda telah rusak karena melakukan skip berlebihan pada main skenario. Dokja dalam hatinya berpikir, "Aku kesini tanpa menyelesaikan skenario 20-an dengan benar. Jadi hilangnya sebagian possibility sudah jadi konsekuensi." Main skenario Demon King Selection telah dimulai. Tingkat kesulitan tanda tanya. Syarat penyelesaian. Buat tim dengan helper untuk memenangkan mythical battlefield. Batas waktu tidak diketahui. Imbalan. Suksesi resmi dari posisi Demon King. Jika gagal kematian, Anda dapat merekrut helper dari skenario ini. Akan ada beberapa penjelasan tambahan dari Dokaibi terkait kemajuan skenario. Skenario ini akan diadakan di panggung khusus. Peserta utama dapat merekrut helper jika telah melakukan kesepakatan bersama. Di sana Dokja melihat satu kalimat dalam skenario, kematian. Untuk kali ini, skenario di mana kematian termasuk pada deskripsi kegagalan. Yang berarti kalau aku gagal, aku akan mati. Anda adalah peserta utama skenario ini. Rasi yang terafiliasi dengan Miledon Industrial Complex menunjukkan rasa permusuhan terhadap Anda. Rasi yang terafiliasi dengan Berkan Industrial Complex menunjukkan rasa permusuhan terhadap Anda.
Dokja kembali berpikir. Ada semacam kehadiran yang kuat dari utara dan barat. Tak lama kemudian Bihyung dan Dokgak muncul. Demon King Selection akan segera dimulai. Kedua Dokaibi itu lalu menjelaskan, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih pada Mas Production Maker karena telah membuat panggung skenario ini. Bihyung lalu menjentikan jarinya, ia memperlihatkan map skenario. Bihyung berkata, seperti yang telah kalian ketahui, suksesi ini tidak dilakukan dengan pertarungan besar-besaran semata, tapi dilakukan dalam bentuk kompetisi tim, di mana masing-masing industrial kompleks membentuk timnya sendiri. Peraturan gamenya sangat sederhana. Seluruh peserta harus membuat tim yang terdiri dari 7 anggota termasuk dirinya. Masing-masing akan diberikan posisi yang berbeda, dan dengan posisi tersebut pula, mereka akan memainkan role unik dalam skenario ini. 1 tank, 2 DPS close range, 2 DPS long range, 1 support, dan 1 all-rounded. Game di mana 7 orang bersatu melawan tim lawan. Ini adalah Mythical Battlefield. Rasimas Production Maker tersenyum menyeringai. Dokja dalam hatinya bilang, seperti yang diharapkan dari modifiernya, dia membuat game ini dengan berbagai elemen yang banyak kulihat di berbagai tempat. Dokaibi bilang lagi, ada 2 cara dalam memenangkan game ini. Pertama adalah menyingkirkan peserta dari tim lawan, dan kedua mencuri sesuatu dari tim lawan. Terlihat 4 industrial kompleks yang berpartisipasi: Kim Dokja Industrial Complex, Berkan, Meledon, dan Yojonghyuk Industrial Complex. Bihyung kembali bicara, untuk rinciannya akan kalian ketahui sendiri setelah bergabung dalam game ini. Dan ada satu pengumuman penting lagi, awalnya ada 4 tim yang dijadwalkan berpartisipasi dalam seleksi ini, namun situasi yang tak terduga muncul. Salah satu industrial kompleks hampir hancur sebelum game dimulai, karena itu sebagai hasil dari pertimbangan yang dilakukan oleh Biro. Dan untuk memastikan keadilan game ini, kami telah memutuskan untuk menggabungkan 2 industrial kompleks yang nampak tidak unggul menjadi satu tim, yaitu Yojonghyuk dan Kim Dokja Industrial Complex. Notif dari layar Dokja lalu muncul. Anda saat ini merupakan peserta dari Yojonghyuk Kim Dokja Industrial Complex. Dokja kembali berpikir, awalnya aku sempat khawatir karena akan bertarung dengan Yojonghyuk, tapi tidak kusangka kami akan bersatu. Pasti ini ulah Bihyung, tapi kenapa harus Yojonghyuk Kim Dokja Industrial Complex? Secara alfabet K itu lebih duluan daripada Y. Harusnya Kim Dokja Yojonghyuk Industrial Complex, tapi ya sudahlah. Tunggu, di mana Jonghyuk sekarang? Dokja mencarinya. Hayong menyadari kebingungan Dokja. Jadi kau tidak bertemu dengannya. Dia bilang akan pergi mencarimu. Dokja sontak bingung, firasatku tidak enak, sebaiknya pakai Omniscient Reader Viewpoint. Saat ini Anda tidak dapat terhubung dengan target. Dokja kesal, sial, terus bagaimana caraku mencari si brengsek itu? Dokja teringat sudah pernah berkomunikasi lewat Midaitress. Anda telah menggunakan item Midaitress. Terdapat 39 pesan dibaca. Pesan dari Jonghyuk beruntun lalu muncul. Aku sudah menyelamatkan Bio, kenapa kau menghilang? Aku tak punya waktu untuk tingkah kekanak-kanakanmu. Aku tidak sedang bercanda Kim Dokja. Aku pergi. Dokja kesal sendiri, ia lalu membalasnya. Bodoh, buruan kembali. Aku sedang di industrial kompleksmu. Tapi Dokja bingung karena tidak ada balasan. Astaga, tidak ada tanda read juga. Pesan dari sistem muncul, mohon rekrut helper Anda dalam waktu 10 menit. Anda dapat merekrut 6 helper. Setiap rasi di channel tengah mendengarkan Anda. Han Myung-oh bilang, kau bisa mengandalkanku, tapi sejujurnya aku tak bisa banyak membantu, jadi aku akan pergi. Dokja lalu menahannya. Mending kau mainkan satu posisi. Han ketakutan, tapi rasanya akan nyata. Aku tidak mau. Pada akhirnya Dokja harus memaksanya. Anda telah mendapatkan Demon Irel Han Myung-oh sebagai helper. Hayong berkata, aku juga mau ikut. Anda telah mendapatkan Dimensional Traveler Jang Hayong sebagai helper.
Jumlah helper tersisa yang dapat direkrut 4. Skybreaking Super-Regen kau selanjutnya. Anda telah mendapatkan Poetry Reciting Dark Skybreaking Divine Super-Regen sebagai helper. Super-Regen lalu marah melihat Osu. Dokja menengahi. Mau tidak mau, suka tidak suka kalian harus akur. Anda telah mendapatkan Dog would throw himself into Flame Osu sebagai helper. Tersisa 2. Dokja berkata, 1 untuk Jonghyuk. Anda telah mendaftarkan peserta utama Supreme Rule Yo Jonghyuk. Karakter tersebut sedang tidak berada di sekitar. Begitu karakter menerima undangan, dia secara otomatis dipanggil ke medan tempur. Waktu tersisa 5 menit. Dokja berpikir, sekarang sisa 1. Siapa yang harus aku rekrut? Rasi Demon King of Salvation melihat ke arah para rasi. Dokja berkata, apa ada yang bersedia menjadi sukarelawan? Banyak rasi memalingkan mukanya dari pandangan Anda. Rasi Bulk General of Justice menurunkan handuk untuk mengusap kepalanya. Kemudian Dokja menyuruh Hayong untuk menghubungi rasi yang ingin berpartisipasi. Bagaimana dengan Goryeus Final Sword? Hayong bilang, sama sekali tidak menanggapi. Rasi Bulk General of Justice mengikat erat handuk yang digunakan untuk mengusap kepala dengan ekspresi penuh tekad. Dokja bilang lagi pada Hayong, karena sudah begini berarti maka opsi terbaik kedua. Rasi Bulk General of Justice melihat ke arah Anda sembari menganggukkan kepalanya. Dokja lalu teriak, Asmodeus, bukannya kau bilang mau membantu? Rasi Demon King Devil of Plus and Right melihat ke arah Anda. Berkata dia akan membantu Anda mulai dari ronde ketiga. Ingin menguji apakah Anda pantas mendapatkan bantuannya. Dokja kesal, jadi kau mau mengujiku? Sejenak ia melihat helper dari kubu musuh. Bagus, aku tidak melihat ada Demon King lainnya di antara helper yang ada di pihak lawan. Dokja lalu teriak lagi, Uriel, apa kau bisa membantu? Nebula Eden merasa terganggu dengan usul Anda. Para Demon King dari Demon Realm memperhatikan gerakan Nebula Eden. Dokja sadar sesuatu. Astaga, aku lupa di sini Demon Realm. Mereka adalah musuh. Dokja berkata lagi, Grid Sage Equal Heaven bantu aku. Rasi Prisoner of the Golden Headband mencemooh Anda, mendecakkan lidahnya pada rasi dari Industrial Complex, seolah merasa sangat menyedihkan. Rasi Abyssal Black Flame Dragon menatap Anda sembari terkikik-kikik. Dokja terus mencari, apa boleh buat? Kurasa cuma ada 1 rasi lagi. Rasi Bulk General of Justice mencengkram tombak bambunya seolah telah menunggu saat ini. Dokja bilang pada Hayong, kirim pesan pada Secretive Plotter. Hayong langsung menghubunginya. Beberapa rasi merasa takut dengan keputusan Anda. Beberapa rasi mencoba menghalangi Anda dari keputusan yang Anda buat. Hayong lalu heran, kau yakin? Coba lihat ini. Modifiernya tidak ada di Starstream. Dokja sontak heran. Apa kau yakin masukkan namanya dengan benar? Hayong mencari lagi dan tidak ketemu. Sejenak Dokja berpikir, kenapa Secretive Plotter? Modifiernya tidak ada di Starstream. Rasi Prisoner of the Golden Headband memasang ekspresi tertarik. Rasi Abyssal Black Flame Dragon menjadi penasaran. Rasi Master of the Skywalk mengaktifkan network. Banyak rasi mulai mencari tentang Secretive Plotter. Tersisa 1 menit, Dokja mulai gelisah. Aku harus apa sekarang? Rasi Bulk General of Justice berdiri sambil berteriak. Tersisa 20 detik. Kemudian Dokja berkata, Samyeong Daesanim, apa boleh buatku, mohon bantu aku. Bulk General of Justice pada akhirnya turun membantu. Rasi Bulk General of Justice memanggil wujud inkarnasinya untuk mendapatkan possibility. Sosok Bulk General lalu muncul. Lama tidak berjumpa Kim Dokja. Anda telah mendapatkan Bulk General of Justice sebagai helper. Anda telah merekrut semua helper Anda. Seluruh peserta telah selesai merekrut helpernya masing-masing. Game Mythical Battlefield sedang bermanifestasi dalam Demon Realm. Area di sekitar langsung berubah. Anda telah memasuki Grand Battlefield Armageddon. Rasi Patron of the Young and the Traveler mengerutkan keningnya pada panggung yang tak asing baginya. Demon King Devil of Plus and Right
menunjukkan rasa permusuhan pada rasi patron. Banyak rasi dan Demon King saling menunjukkan rasa permusuhan satu sama lain. Dokja yang melihat notif itu bilang, entah kenapa di sini terasa mencekam. Tetap waspada, silakan periksa posisi yang sudah dipilih. Bulk General mendapatkan tanker, Soperegan mendapatkan mail dealer, Hayong rank dealer bersama Osu, Hanmyung O support, Junghyuk all-rounded. Notif dari sistem lalu muncul, peserta Yo Jung-hyuk telah menanggapi panggilan. Dokja menyadari sesuatu, karena pesannya seperti ini, berarti dia ada di suatu tempat di battlefield ini. Hayong bilang, apa ini game AOS, di mana kita harus menghancurkan benteng lawan? Dokja menjawab, benar. Tapi ada sedikit perbedaan. Di sini yang perlu kita lindungi bukanlah markas kita, tapi sebuah sentence. Messenger of Heaven, Gatekeeper of Heaven. Hanmyung Oh yang memegang batu itu heran. Apa ini yang harus dilindungi? Dokja menjawab, benar. Untuk sekarang pegang itu kepala departemen. Pastikan kau menjaganya dengan baik, karena item itu sangat berharga. Jadi kaulah yang harus memegangnya, karena umumnya sentence biasanya dipegang peserta utama. Jadi kita harus menentang ekspektasi tim lawan. Hanmyung Oh panik setengah mati. Aku benar-benar tidak mau. Dokja bilang, bagaimanapun juga ada dua cara untuk memenangkan game ini. Pertama, mencuri sentence dan menang. Sedangkan yang kedua adalah membunuh seluruh peserta lawan. Hanmyung Oh bilang, bukankah lebih mudah mencuri sentence? Dokja menjawab, benar juga, tapi tidak semudah itu. Dokja sejenak melihat kedua anjingnya. Aku lupa dua rekanku itu adalah anjing, berarti yang bisa kuandalkan sekarang Samyeong Daesanim. Bulk General menjawab, aku tidak paham kata-kata yang kau ucapkan karena sangat rumit. Lahir tahun 154, tahun 39 Jungjong. Bulk General bilang lagi, pokoknya aku cuma perlu membunuh para penyusup itu, bukan? Dokja kini bingung sendiri. Beberapa rasi dari semenanjung Korea merasa kecewa pada Bulk General of Justice. Mereka tanpa berpikir lalu mulai bergerak. Kalau begitu mari kita berangkat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.